Satu saja. Satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Insyaallah. Bil lughah al-arabiyyah bin Indonesia. Insyaallah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang kita cintai. Ya, saya dulu di sini di masjid ini selama 7 tahun saya salat di sini. Ini sudah bagus ya. Antum di sini sudah bagus ini masjidnya. Dulu zaman saya, masya Allah, masih keramiknya belum gini nggak Ustaz? Keramiknya masih keramik yang dulu, yang jadul. Ini masjid yang penuh dengan kenangan, walillahil hamdu. Dan saya dulu termasuk juga yang duduk di sini dengan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Sabik, hafizahullahu wa ra'ah. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada guru saya, orang tua saya, Al-Ustadz Muhammad Harun Ar-Rasyid. Banyak jasa yang beliau berikan kepada saya secara pribadi, baik ilmu, akhlak, dan ada beliau yang insyaallah semuanya kita tahu. Walillahilhamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, senantiasa berikan taufik kepada beliau, memberikan istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga guru-guru saya di sini, Ustaz Somin, insyaallah bidahullah taala, ada Ustaz Nasiruddin, yang insyaallah semua adalah guru dan orang tua kami di sini. Ya, di dalam Islam ada 2 orang tua. Ada yang pertama adalah orang tua fin nasab, orang tua dari jalur nasab, dan yang kedua adalah orang tua dari sisi ilmu. Dan para ulama menjelaskan orang tua dari sisi ilmu lebih utama dibandingkan orang tua dari sisi nasab. Karena kebanyakan orang tua dari sisi nasab, mereka hanya memberikan materi kepada kita, memberikan makan kepada kita, memberikan pakaian kepada kita, sehingga kita bisa tumbuh dewasa. Tetapi orang tua dalam sisi ilmu, ini yang membentuk jiwa kita, membentuk karakter kita, membentuk ibadah kita, yang mengajarkan kepada kita ilmu yang benar, yang insya Allah dengan ilmu tersebut kita bisa beribadah dengan benar. Karena kalau kita jumpai sekarang, masya Allah, bukan hanya kerusakan moral, akhlak, bukan, tetapi terkadang yang dianggap baik, dianggap itu baik, sekarang banyak kerusakan. Maka antum di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan bagaimana beribadah dengan benar. Bagaimana antum diajarkan menyembah Allah dengan cara yang benar. Bagaimana antum diajarkan bagaimana ibadah kepada Allah dengan niat yang benar. Subhanallah, itu nikmatnya luar biasa, yang kalau kita sudah dewasa nanti akan tahu tentang pentingnya nikmat tersebut. Maka saya di sini hanya sekedar memenuhi perintah guru saya, ya, perintah dari Ustadz saya, Ustadz Muhammad Harun Ar-Rasyid, untuk diminta menyampaikan materi. Sebenarnya materi bukan materi ya, tapi kita sekedar sama-sama belajar, memurojaah kembali
materi yang pernah atau sering dan terus disampaikan oleh guru-guru kita. Mungkin antum sudah sering mendengar yang disebut dengan kitab Ushulus Tsalatsah. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah belajar? Di pondok pakai kitab apa? Masih kitab tauhid ya? Kitab tauhid karya saya Shalih Fauzan. Nggih. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya mohon izin Ustaz, para asatidz yang orang di sini sebagai ustaz-ustaz saya dan orang tua saya untuk sekedar sama-sama ngajak santri untuk murojaah. Ya, sama-sama ngajak santri untuk murojaah terhadap materi-materi yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita semua. Ya, tema kita pada siang hari ini adalah 3 landasan utama dalam agama Islam. 3 landasan utama di dalam agama Islam. Saya mengambil materi pada siang hari ini dari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang dikenal dengan kitab Al-Usulu Ats-Tsalatsatu. Antum bisa baca kitabnya Al-Usulu Ats-Tsalatsatu. Jadi kalau dibaca Al-Usulu Ats-Tsalatsatu, i'rabnya apa? Faslur Rabi', aina faslur Rabi'? Taib, al-usulu ats-tsalatsatu ma i'rabuha? Eish? Na'at man'ud. Ma taqdiruha? Hanan, ma taqdiruha? Na'at man'ud. Takdir madza? Rafa ya? Taib. Na'at wal man'ud. Bisa antum baca al-usulu ats-tsalatsatu atau bisa takdirnya salasatul usuli. Salasatul usuli atau al-usulu ats-tsalatsatu. Kalau saya baca salasatul usuli, takdirnya apa i'rabnya? Na'am, mudhaf wa mudhafun ilaih. Barakallahu fikum. Tapi bisa dibaca 2 ya, salasatul usuli atau al-usulu ats-tsalatsatu. Naam, kitab ini kitab yang sangat agung yang ditulis oleh ulama mujaddid di abad ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada yang pernah kenal namanya? Beliau adalah salah satu ulama yang bekerja sama dengan Malik Abdul Aziz As-Su'ud di kira-kira beliau lahir tahun 1115. Kalau saya tanya lahirnya Ronaldo kapan? Lahirnya Messi? Lahirnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab? Nah, 1115. Nanti ada pertanyaan ya, yang bisa saya kasih hadiah nanti. Banyak kitab yang ditulis oleh beliau. Ada kitab Thalathatul Usul, ada kitab Kasyfus Syubuhat, ada kitab Tauhid ya, yang sering dikaji oleh asatidzah kita seperti Syekhuna Al-Ustaz Abdurrahman Hadi juga membahas kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, pada kesempatan kali ini karena waktunya pendek dan singkat, kita akan mencoba bahas atau murojaah kembali materi kita, yaitu berkaitan tentang 3 landasan utama di dalam agama Islam. Saya baca di sini kitabnya. Beliau mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bismi, ba harful jar. Ismi, ismun la, ismun majrur. Bagaimana ismun jar? Nah, ba harful jar. Yani ismun majrur. Allahi lafzul jalalah, takdirnya mana? Mudhaf ilai. Bismillahi. Naam. Kata bismillah itu takdirnya seakan-akan itu diawali dengan kata-kata abtadi'u, yakni aku memulai. Seakan Syekh di sini memulai kitabnya, saya mulai nulis kitab ini dengan bismillah. Jadi kalau ada kata-kata bismillah, ba isti'anah, ba-nya itu dalam bentuk meminta pertolongan. Tetapi sebelum ba ada kalimat yang dibuang. Apa takdir dari kalimat yang dibuang itu? Kalimat yang dibuang itu takdirnya adalah abtadi'u, saya memulai. Jadi kalau antum mau makan, baca apa? Bismillah. Takdir dari kata bismillah apa sebelumnya yang dibuang? Saya mulai makan dengan menyebut nama Allah. Misalnya mau pakai pakaian, apa doanya? Mau pakai pakaian apa? Alhamdulillahi alladzi an'am. Itu yang doa ya, yani doa yang panjang. Tapi kalau belum hafal maka bisa pakai bismillah. Nah, kalau saya baca bismillah sebelum pakai pakaian, takdirnya apa? Gimana ini? Mana faslu asadis? Taib. Kalau saya bilang saya mau pakai pakaian, kemudian saya baca bismillah, berarti seakan-akan saya mengatakan apa? Saya mulai pakai pakaian dengan bismillah. Misalnya saya mau nulis surat atau mau nulis pesan WA misalnya atau SMS, maka saya tulis bismillah. Mas, tolong nanti belikan pulpen misalnya. Maka saya memulai tulisan ini dengan bismillah. Itu takdir dari kata bismillah. Sekali lagi, ba-nya baul isti'anah, takdirnya adalah saya memulai nulis kitab ini dengan bismillah. Mengapa Syekh di sini menggunakan atau mulai nulis kitabnya dengan bismillah? Ada beberapa sebab dan alasan. Yang pertama, tabarrukan bismillah. Sebab kenapa Syekh menggunakan kata bismillah di awal kitabnya, karena bertabarruk. Apa makna tabarruk? Apa makna tabarruk? Dia terdiri dari fi'il apa? Tabarruk, tabarraka, yatabarraku, tabarrukan, mutabarrikun. Tasrifnya bagaimana? Dia fi'il apa? Ajwaf, naqis, misal. Nanti dimurajaah kembali ya tentang bahasa Arabnya. Jadi tabarraka yatabarraku ai tolabul barakah, meminta berkah. Jadi kita meminta atau Syekh di sini meminta berkah terhadap tulisannya ini dengan menggunakan kata apa? Bismillah. Jadi antum misalnya kalau mau makan menggunakan kata bismillah, yang pertama sebabnya apa kok antum pakai kata bismillah? Sebab yang utama apa? Meminta barokah agar makanannya diberkahi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kata barokah sendiri apa makna? Taib, al-barakah lahu maknayan atau laha maknayan. Dia punya dua makna. Kalau saya katakan barokah, apa arti dari kata barokah? Berkah. Ya, terjemahannya itu ya, bukan makna. Barokah diterjemahkan apa? Berkah. Nah, kalau kita tahu berkah, sekarang apa sih maksud dari berkah itu? Ada dua makna. Yang pertama, ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan. Al-barakah makna hal-ula ay ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Contoh, semoga makanan ini mendapatkan berkah. Maksudnya apa? Makanan ini mendapatkan tambahan kebaikan. Kebaikannya berupa apa? Banyak. Dengan makan tambah sehat. Dengan makan ibadahnya tambah kuat. Dengan makan murojaahnya tambah lancar, hafalannya tambah cepat, dan seterusnya. Itu maksud dari apa? Al-barakah. Ay makna al-ula maknaha ziyadatul khairi. Al-makna tsani ay thubutul khair, tetapnya kebaikan. Kalau tadi ditambah kebaikan, yang kedua maknanya adalah tetapnya kebaikan, supaya kebaikan itu tidak hilang. Contoh tadi masih dalam contoh makanan. Bismillah, saya meminta berkah kepada Allah. Maksudnya dari berkah makanan apa? Kebaikan yang Allah berikan dalam makanan tersebut tidak Allah cabut. Tidak Allah cabut. Karena Allah memberikan barokah bagi siapa yang Ia kehendaki, sekaligus Ia pula yang mencabut barokah dari siapa yang Ia kehendaki. Ayatnya insya Allah sering kita dengarkan. Di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan kerajaan, memberikan kebaikan bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah pula yang mencabut barokah, mencabut keberkahan itu dari siapa yang Ia kehendaki. Berarti makna barokah kalau kita komparasikan dengan makna yang kedua adalah agar nikmat barokah tersebut tidak dicabut oleh Allah. Karena Allah berhak mencabut nikmatnya. Mungkin awalnya dikasih nikmat, kemudian dia tambah berbuat dosa dan maksiat, dicabut nikmatnya. Atau ketika dia ditambahkan nikmat, awalnya taat, kemudian jadi kurang taat, dicabut nikmatnya. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita, supaya tidak apa? Larut dalam urusan dunia sehingga lupa dalam urusan al-ibadah. Taib, itu makna bismillah, sebab penulis menggunakan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya? Meminta berkah. Dengan apa mintanya? Dengan kata bismillah. Taib, selanjutnya apa makna barokah? Ya, ini kita seperti belajar di kelas saja. Ma makna al-barakah? Taib, yang pertama ziyadatul khair. Jamil. Yang kedua thubutul khair. Barakallahu fikum. Taib, sebab yang kedua, kenapa kok Syekh menggunakan kata bismillah sebelum beliau menulis kitabnya? Yang kedua adalah iqtidaan
bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu, kalau antum belajar sirah atau belajar tarikhul Islam, akan belajar tentang ghazawat, yaitu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai atau sebelum menaklukkan kota Makkah di perjanjian atau yang terkenal dengan Sulhul Hudaybiyah, maka ada perjanjian damai antara kaum musyrikin dan kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu selama 10 tahun. Ya, masih ingat ya? Nah, ketika terjadi perjanjian damai tersebut, Rasulullah manfaatkan untuk ngirim surat ke raja-raja. Misalnya ke Raja Persia, misalnya ke Raja Romawi. Nah, setiap kali Rasulullah ngirim surat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai tulisan atau memulai suratnya dengan kata-kata apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila azimir Rum aslim taslam fa in fa'alta dzalika falaka wa illam taslam fa innama alaika itsmul arisiyin. Wahai, atau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya dan utusannya kepada pembesar Romawi. Maksudnya apa? Raja Romawi. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat dan kamu akan mendapatkan pahala rakyatmu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu nggak mau Islam atau nggak mau masuk Islam, maka kamu akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Subhanallah. Ini surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja. Sehingga Syekh di sini memulai kitabnya, sebab yang kedua adalah dengan tujuan ittiba', yaitu mencontoh yang ditulis atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, sebab kenapa Syekh di sini menggunakan atau mengawali kitabnya dengan bismillah, yaitu mencontoh kitab yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu apa? Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran, setiap awal surat diawali dengan apa? Basmalah. Kecuali surat apa? Surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Dan sebabnya apa kok di At-Taubah tidak ada bismillahnya? Ada yang tahu? Tapi siapa yang tahu saya kasih hadiah. Tapi jangan ngarang ya, jangan gini. Yang tahu beneran, yang tahu insya Allah kita kasih hadiah. Sebabnya apa di surat Baro'ah kok tidak ada basmalahnya? Ini pelajaran saya dulu ini sama Ustaz Harun. Akhi, fadhal. Ya, enggak apa-apa. Enak. Irfa lihat. Yang kelas 6 pasti sudah tahu sebenarnya ya. Cuma tawadhu antum ya. Ini pelajaran saya dulu sama Ustaz Harun ini. Sebab surat At-Taubah kok enggak ada basmalahnya? Sebabnya apa? Iya, ayo. Karena ayo. Masya Allah. Karena para ulama berselisih apakah dia surat tersendiri atau gabungan dalam surat sebelumnya, gitu. Masya Allah, barakallahu fiik ya.
Salah satu jawabannya benar. Ada yang lain sebabnya apa? Nanti ketemu saya. Baik. Ada yang lain sebabnya apa? Tapi di antara sebabnya, kalau kita baca surat sebelumnya, surat apa sebelum At-Taubah? Al-Anfal. Al-Anfal itu ceritanya tentang apa? Tentang peperangan. Surat At-Taubah tentang apa? Berlepas diri dari orang-orang musyrik. Seakan-akan dari dua surat itu, Al-Anfal bercerita tentang peperangan, Al-Bara'ah bercerita tentang orang musyrikin. Berarti apa? Perang dengan orang musyrik atau peperangan dengan orang musyrikin sebabnya karena agama mereka. Jadi kita berperang dengan orang musyrikin bukan karena personal, tapi apa? Karena keyakinan dan agama mereka. Di ayat At-Taubah kita berlepas diri dari orang musyrik karena konsekuensi la ilaha illallah adalah berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah dan apa yang ia sembah. Ya, atau makna Islam, al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari orang yang berbuat kesyirikan dan kesyirikannya, dari orangnya kita berlepas diri dan kesyirikan yang dia lakukan. Maka al-bara'ah di sini apa? Mengandung konsekuensi berlepas diri dari orangnya dan perbuatannya. Makanya tidak dikasih apa? Basmalah. Nah, jawaban yang tepat ya. Barakallahu fikum. Siapa namanya? Mas Mukum. Bagus. Insyaallah min aina anta? Montong. Masyaallah. Montong ya, bait. Insyaallah, montong. Taimnan, bagus. Tapi kita lanjutkan. Jadi ada 3 sebab kenapa kok Syekh di sini tidak memulai kitabnya dengan Syekh memulai kitabnya dengan bismillah. Yang pertama apa? Tabarruk dengan bismillah. Yang kedua, mencontoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, mencontoh Al-Quran Al-Karim. Taib. Selanjutnya, sebelum kita masuk, mungkin ada makna yang mungkin kita bisa sampaikan, yaitu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini terkait dengan Asmaul Husna. Taib. Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki makna yang berbeda, tetapi memiliki terjemahan yang hampir sama. Bedakan antara makna dan terjemahan. Kalau saya katakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terjemahan atau makna? Terjemahan. Sebenarnya kata Ar-Rahman itu bisa diartikan pengasih dan penyayang. Ar-Rahim juga bisa diartikan pengasih dan penyayang. Sehingga kalau ada yang menerjemahkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, karena keduanya yang sama. Tetapi kalau memiliki arti yang terjemahan yang sama, tetapi secara makna memiliki perbedaan. Ar-Rahman maksudnya rahmat Allah, kasih dan sayang Allah untuk semua makhluk. Ar-Rahman maksudnya kasih dan sayang Allah untuk semua makhluk. Kalimat semua berarti mencakup orang jahat dikasih rahmat, orang kafir dikasih rahmat, orang muslim dikasih rahmat, orang baik dikasih rahmat, orang jahat dikasih rahmat, hewan dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna apa? Ar-Rahman. Tetapi makna Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang beriman. Makanya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahiman.
Allah tidak menggunakan kata wa kana bil mu'minina rahmanan. Kenapa? Karena kata rahim, cinta dan kasih sayang Allah khusus bagi orang apa? Yang beriman. Tetapi makna rahman yaitu kasih dan sayang Allah untuk semua makhluknya. Nah, itu secara perbedaan antara rahman dan rahim. Baik, kita baca di sini. Beliau setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Asy-Syaikh mengatakan i'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kata i'lam itu dalam bahasa Arab tidak digunakan sembarangan. Berbeda dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kata-kata ketahuilah. Kadang-kadang konteks setelah kalimat ketahuilah remeh banget. Contohnya apa? Ketahuilah misalnya ini ya. Misalnya antum mengatakan ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap makanan berupa nasi mengandung kalori. Penting atau tidak? Hah? Bagi orang kesehatan penting ya. Tapi bagi kebanyakan manusia nggak penting. Ya. Makan nggak makan, mengandung kalori atau tidak, tahu atau tidak nggak penting. Yang penting dia bisa makan. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, i'lam itu kalimat setelahnya pasti penting. Atau misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang main-main, walahun dan sia-sia, wazinah dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum wa takatsurum bil amwali wal aulad, dan seterusnya. Artinya ketika Allah menggunakan kata-kata i'lam pasti setelahnya adalah kalimat yang penting. Nah, Syekh di sini mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah. Berarti apa? Setelah kalimat i'lam pasti ada hal yang penting yang wajib kita ketahui. Konsekuensi dari kata i'lam, setelahnya ada hal yang penting yang wajib untuk kita ketahui. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Masya Allah. Syekh di sini mendoakan kita semua. Dan doanya orang soleh itu mustajab. Nah, kita tahu para ulama adalah orang-orang yang soleh. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Sehingga ketika Syekh mendoakan rahimakallah, ini doanya orang yang soleh, yang banyak harapan agar supaya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita membaca kitab ini, kita mendapatkan yang pertama ilmu. Yang kedua kita mendapatkan apa? Doa. Mendapatkan apa? Doa. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah memberikanmu kasih dan sayangnya. Masya Allah. Ini doa dari beliau rahimahullahu ta'ala. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari 4 perkara. Maksudnya apa? Ada ilmu atau ada pengetahuan
yang sifatnya wajib diketahui oleh individu manusia. Ketika individu dari manusia, atau kita lebih sempitkan adalah kaum muslimin, tidak mengetahuinya, maka dia berdosa. Ada yang kedua, pengetahuan atau ilmu yang tidak harus diketahui oleh setiap individu muslim, tetapi cukup satu masyarakat, di sebuah masyarakat satu orang yang mengetahui, atau dari sebuah kelompok satu orang yang mengetahui, atau satu kecamatan, satu daerah satu orang yang mengetahui, itu cukup. Nah, yang dimaksud Syekh di sini, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ilmu apa yang dimaksud? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan yang wajib diketahui setiap individu. Ketika individu tersebut nggak tahu tentang ilmu yang dimaksud ini, maka bisa jadi dia berdosa. Contohnya apa? Ilmu sholat. Nggak boleh kita nggak tahu tentang masalah sholat. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa sunnah-sunnah dalam sholat, apa wajib-wajib dalam sholat, apa pembatal sholat, bagaimana rukuknya Nabi, bagaimana sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya kita ketahui, harus kita ketahui. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan ibadah individu. Ibadah apa? Individu. Ketika ada kaum muslim atau seorang muslim yang jahil, yang tidak tahu tentang ilmu masalah sholat, maka dia berdosa. Kenapa? Setiap mau sholat Allahu Akbar, buka Google DC, atau tanya ustadznya dulu, atau tanya temannya dulu, kan nggak mungkin. Paham tuh? Ini contoh ilmu yang wajib diketahui setiap individu muslim. Contoh ilmu yang cukup diketahui sebagian individu muslim apa? Ilmu faraid, ilmu waris, ilmu apa lagi? Ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini didefinisikan oleh para ulama adalah ilmu yang dipelajari untuk memperindah bacaan Al-Quran, dan hukumnya fardu kifayah. Hukum mempelajarinya fardu kifayah, tapi praktek bacaan yang benar hukumnya fardu ain. Paham nggak maksudnya? Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar fardu ain. Kira-kira ada kontradiksi atau tidak? Maksudnya begini, kadang-kadang orang itu pernah belajar, misalnya antum pernah belajar tajwid. Di dalam ilmu tajwid ada ahkam, ya, ada ahkam, ada hukum-hukum tentang tajwid, idgham, iqlab, kemudian izhar, ikhfa, dan seterusnya. Itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Nah, istilah-istilah itu terkadang orang itu nggak tahu. Wah, misalnya kalimat an'amta alaihim, apa hukum bacaannya? Nggak tahu ya. Misalnya an'amta alaihim, nggak tahu istilahnya, tetapi loh bacanya kok benar. Iya, karena saya pernah dengar ada orang baca demikian. Nah, ini yang dimaksud hukum mempelajari untuk mengetahui ini izhar, ini ikhfa, ini idgham, itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi praktek baca yang benar adalah fardu ain. Antum nggak boleh baca an'amta alaihim menjadi amta, nggak boleh. Ya, meskipun tidak tahu namanya, tidak tahu istilah ilmunya, tetapi wajib membacanya dengan benar.
Baik, kita kembali kepada pembahasan bahwasanya kita wajib mempelajari 4 ilmu. Apa 4 ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim? Al-ula, ai al-mas'alatul ula al-ilmu. Ya, kita wajib mempelajari ilmu. Apa ilmu itu sendiri? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu sendiri mencakup 3 perkara yang kita sebut dengan apa tadi? 3 landasan utama dalam Islam, atau bisa dibahasakan 3 landasan utama dalam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk mempelajari siapa zat yang kita sembah. Kita wajib mempelajari Asmaul Husna, mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar tatkala kita ini beribadah, kita mantap. Orang itu kalau melakukan sesuatu kemudian dia tidak tahu tujuan dari sesuatu tersebut atau hakikat sesuatu yang dia kerjakan, biasanya males. Biasanya apa? Males. Contohnya ini. Misalnya ada orang tua ngomong kepada anaknya, "Nak," atau antum ibunya ngomong, "Nak, tolong keluar dari rumah, Nak." "Kemana, Bu?" "Ya sudah, keluar saja, yang penting jangan di rumah." Bingung nggak antum arepe nang ndi? Hah? Nggak tahu tujuannya. Nggak tahu sing dituju itu apa. Apa yang diinginkan oleh ibu itu nggak tahu. Tetapi kalau ibu antum mengatakan, "Nak, tolong keluarlah, pergilah ke masjid." Mantap kita. Langsung apa? Semangat. Tujuannya apa? Iki perintah ibu, disuruh ke masjid. Jelas. Tetapi, "Nak, keluarlah dari rumah." "Kemana, Bu?" "Ya nggak tahu, terserah kamu." Mau taat yo bingung. Mau kemana akhirnya? Mau nggak taat di rumah saja yo bingung juga. Nanti nggak taat. Maka tatkala kita beribadah kepada Allah, wajib kita mengetahui hakikat Allah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Man Rabbuna. Karena itu nanti yang akan ditanyakan oleh malaikat tatkala kita dalam kubur. Man Rabbuka. Makanya dalam Islam itu ada 2 yang harus diperhatikan tatkala ibadah. Yang pertama, nyembah caranya yang benar. Ketika kita nyembah Allah, harus sesuai dengan cara yang benar. Yang kedua, setelah cara yang benar, yang harus diperhatikan adalah siapa yang kita sembah. Jelas yang kita sembah, yaitu Allah. Jangan sampai ketika ditanya, "Siapa sesembahanmu?" Ya nggak tahu siapa. Atau ketika ditanya, "Siapa sesembahanmu?" Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Di mana Allah? Nggak tahu. Oleh karenanya kita wajib untuk mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan apa? Kekhusyuan di dalam kita beribadah dan keyakinan serta semangat tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa huwa ma'rifatu nabiyhi, mengetahui tentang hakikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari tentang sirah Nabi, mempelajari siapa Nabi kita yang mulia ini. Tatkala kita mempelajari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata manusia yang penuh dengan perjuangan supaya kita merasakan nikmatnya Islam, maka kita semakin apa? Semangat untuk ittiba. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan apa? Anugerah. Adanya Nabi Muhammad itu anugerah bagi kaum mukminin. Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Mu'minun kalau nggak salah, laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum mukminin idz ba'atsa fihim rasulah. Ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Allah tidak menggunakan, Allah menganugerahkan kepada kaum mukminin dengan jayanya Islam, bukan. Tetapi apa? Idz ba'atsa fihim rasulah. Anugerah terbesar bagi kaum mukminin dari Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kaum mukminin diutus rasul kepada mereka. Sehingga ketika kita memahami atau membaca, mempelajari tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita semakin yakin ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sia-siakan. Sehingga kaum mukminin tatkala mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan itu konsekuensi, ya, itu konsekuensi kita dalam beribadah. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah kalian dikatakan beriman kepada Allah sampai menjadikan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dicintai, melebihi siapa? Orang tuanya, melebihi anaknya, dan melebihi seluruh manusia. Subhanallah. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi? Kalau kita nggak tahu siapa Nabi. Maka perlu untuk kita mempelajari sirah Nabi, mempelajari tarikh Islam. Maka nanti kurikulumnya disusupkan juga tarikh Islam tentang, ya, sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, supaya kita apa? Lebih semangat untuk berittiba kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jangan sampai kita beragama ini apa kata orang. Jangan sampai kita beragama ini sudah dari sananya begitu, ya sudah kita hanya ikut saja. Ndak. Kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk memiliki keyakinan. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita nggak tahu dalilnya? Bagaimana kita bisa yakin ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita ini benar, kalau kita tidak apa? Tidak tahu dalilnya, sumbernya dari mana? Wallahu a'lam. Karena cinta tidak butuh dalil. Saya cinta kepada Allah, tapi saya nggak butuh dalil dari cinta tersebut. Ini dusta. Ini kalimat dusta. Ini syubhat, ya. Ini syubhat. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita apa? Mengetahui dalilnya. Karena Allah tidak akan menerima setiap ibadah kalau tidak sesuai dengan contoh Nabi. Bagaimana kita bisa tahu ini sesuai dengan contoh atau tidak kalau tidak bicara atau tidak mengetahui tentang dalilnya. Sehingga pengetahuan kita terhadap dalil dengan tujuan agar ibadah kita semakin yakin, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, syaratnya 2. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tatkala menafsirkan akhir ayat dalam surat Al-Kahfi. Taib, surat Al-Kahfi ayat yang paling akhir, ayat keberapa, bagaimana bunyinya? Taib, Irfai lihat. Ayat berapa akhir surat Al-Kahfi? Ayat 110, Masya Allah. Bunyinya? Paman? Ayo. Bagaimana bunyinya? Ayo sih. Bagus.
Bunyinya apa ayat akhir surat Al-Kahfi? Hah? Ayo yang lain. Bunyi akhir surat Al-Kahfi apa? Ayo biar ada interaksi ya. Kita merojaah sama-sama ya, Ki. Hah? Ayo bagus. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Terus gimana satu-satu dong? Iya, fadhil. Masya Allah, barakallahu fiikum, zadakallahu ilman wa khirsan ya akhi. Tayyib, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Hendaknya kalian beramal soleh. Bagaimana amal itu disebut amal soleh? Kata Imam Ibnu Katsir, harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin amal itu disebut amal soleh kalau salah satu dari 2 ini hilang. Amalnya benar tapi nggak soleh. Amalnya benar sesuai dengan contoh tapi nggak ikhlas. Soleh nggak amalnya? Tidak. Sebaliknya, niatnya benar, ikhlas karena Allah, tapi nggak ada dasar hukumnya, nggak ada contohnya, maka tidak disebut amal soleh. Maka amalan solihan adalah amal yang memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas, dan syarat yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita mempelajari Islam dengan dalil-dalilnya. Maka konsekuensi dari ilmu tadi apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam. Salisan, athanian al-amalu bih. Setelah kita mempelajari tentang ilmu, maka kewajiban selanjutnya adalah al-amal bil ilmi. Ay al-amalu bihi maksudnya adalah al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu yang dipelajari. Dalam mahfuzah disebutkan apa? Al-ilmu bila samarin kasyajari bila samarin. Itu bukan hadis ya. Itu bukan hadis, itu mahfuzat ya, yang kita hafal di kelas 1 ya, betul? Taib, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, antum tahulah kalau ada pohon sudah dirawat, dipupuk, terus ketika sudah gede nggak ada buahnya, ngenes nggak kita? Hah? Sakit nggak hati? Sakit dong. Ya, begitu pula orang tua antum, ya ketika dipupuk, dikasih sangu, dijenguk, itu kan bagian dari pupuk. Ketika sudah 6 tahun, sudah gede, tiba-tiba gak diamal no ilmunya. Ngenes gak orang tuanya? Hah? Ngenes gak? Nah, antum sing jawab lo ya. Berarti engkau sing keamal ilmunya berarti apa? Padha mbek durhaka dhewe mbek orang tua. Ya, antum yang jawab ya. Antum yang jawab. Nah, salisan ad-da'watu ilaihi. Setelah kita belajar, beramal, kewajiban selanjutnya apa? Dakwah, yaitu ngajak atau menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari dan sudah diamalkan. Dan dakwah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yusuf, "Qul innama hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi
wa ma ana minal musyrikin. Disebutkan apa? Qul innama hadhihi sabili. Ini jalanku. Ad'u ilallah. Dakwah itu harus apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dakwah itu karena personal kita. Supaya dagangannya laris karena dia pedagang, nah dakwahnya berkaitan dengan dagangannya. Atau karena dia punya bisnis properti, ya dakwahnya apa? Tentang keutamaan bangun rumah. Masya Allah. Ini bukan dakwah kepada Allah, tapi dakwah kepada Allah adalah dakwah yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata wa ta'ala, menjauhkan dirinya dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar menguatkan dalam hatinya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah. Syaratnya apa? Ala basiratin, harus punya ilmu. Maka yang pertama, ilmu jangan dilupakan. Ujuk-ujuk dakwah, boleh nggak orang? Misalnya nggak pernah belajar, tiba-tiba ikut ngaji sebentar terus dakwah, boleh nggak? Ikut ngaji sebentar langsung dakwah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak punya ilmu di awal. Syarat orang berdakwah itu apa? Harus punya syarat yang pertama. Kan tadi ada 3 syarat, 3 pondasi ilmu. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua amal, dan yang ketiga dakwah. Ucuk-ucuk langsung ketiga, boleh nggak? Ya nggak boleh. Maka tahapannya harus apa? Dari yang pertama. Karena hakikat dakwah itu apa? Istilahnya rembesan. Apa bahasa Indonesianya rembesan itu? Kalau air itu kan ngerembes tuh ya. Apa itu? Saluran dari apa? Ilmu. Jadi ada ilmu dulu, baru apa? Dia berdakwah. Jangan sampai dia berdakwah tapi tidak punya ilmu. Oleh karenanya ad'u ilallahi ala basiratin, maksudnya adalah ala ilmin wa yaqinin, di atas ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, itu hakikat apa? Dakwah harus didasari dengan apa? Ilmu di awal. Kemudian yang terakhir, yang perkara yang wajib untuk kita ketahui adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di atas gangguan dalam ilmu tersebut dan dalam dakwah tersebut. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ni'matin hasidan wa inna likulli ni'matin hasidun inna likulli ni'matin hasidan wa inna likulli haqqin jahidan. Sesungguhnya setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasud, ada orang yang iri, dan setiap kebaikan pasti ada yang memusuhi. Ketika kita berusaha untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, maka yakin di sana pasti ada musuh. Maka ketika kita sudah mengetahui pasti ada musuh nanti ke depannya, maka yang harus dipahami adalah as-sabru 'alal adza fihi, maka wajib untuk bersabar atas gangguan terhadap ilmu dan terhadap dakwah yang kita laksanakan. Kemudian setelah itu Syekh di sini menyebutkan wad dalil. Ya, tadi kan disebutkan ya, agama Islam dengan dalil mempelajarinya. Nah, statement atau pernyataan Syekh di sini dari awal sampai akhir tadi, dari i'lam rahimakallah sampai kalimat was-sabru 'alal adza fihi, beliau mengatakan dalilnya adalah, seakan-akan beliau mengatakan ucapanku di atas, ucapanku sebelumnya punya landasan hukum, punya dalil, punya argumentasi. Apa argumentasinya? Firman Allah di dalam surat Wal Asri atau surat Al-Asr. Allah berfirman, Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal Asri. Wawu di sini wawul apa? Wawul qasam, bukan wawul atfi ya. Wawul atfi atau wawul qasam? Wawul qasam. Baik.
Al-qasam laha adawat. Adawatul qasam ada berapa? 1 wa. Yang kedua? Ayo, sofur faslu asadis. Adawatul qasam. Ini pelajaran Ustaz Harun juga loh. Dulu saya juga diajari ini sama Ustaz Harun. Yang pertama adawatul qasam wawu wal asri. Yang kedua ba billahi bil asri. Yang ketiga ta tallahi. Ya, demi apa? Demi Allah. Bisa pakai wallahi, billahi, tallahi. Terus apa lagi? Ada berapa? Seingat saya ada 3. Betul Ustaz ya? Atau ada 4? Ada 3 ya? Insya Allah ada 3. Yang huruf ya? Nah, yang huruf ada 3. Wallahi, billahi, wa tallahi. Nah, Allah menggunakan wal asri, demi waktu asar. Ingat, setiap yang Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai sumpah, pasti makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia. Ini kaidah. Allah tidak mungkin bersumpah bersumpah dengan makhluk kecuali makhluk tersebut memiliki keutamaan. Wal asri, demi waktu asar. Waktu asar, masya Allah, waktu yang sangat mulia dan waktu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri." Sesungguhnya kalian besok di hari kiamat akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan saat lagi purnama. La tudammuna fi ru'yati. Bukan bentuknya Allah seperti rembulan, bukan. Tetapi cara kalian melihat Allah itu seperti melihat rembulan. Bagaimana? Kalian tidak akan berdesak-desakan. La tudammuna fi ru'yati. Kalian enggak akan desek-desekan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in istata'ta an la tughlaba 'alaikum salatun qabla tulu'il fajr wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak luput dari kalian salat sebelum tulu' fajar, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya fajar, yaitu salat asar, maka lakukanlah. Nah, ini menunjukkan akan keutamaan sholat asar, sehingga seakan-akan Nabi SAW mengatakan pahala sholat subuh dan sholat asar adalah nanti mendapatkan nikmat ru'yatullah, yaitu mendapatkan nikmat apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Innal insana lafi khusr. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Inna. Ada kata-kata apa? Inna. Kemudian ditambahkan apa? Lafi. Inna itu maknanya apa? Sesungguhnya. Ada wat mada. Ada watut taukid. Ya, inna. Sesungguhnya. Lafi ditambahkan apa? Lam. Lamnya juga lam. Lam taukid. Sesungguhnya manusia benar-benar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya manusia itu benar-benar. Jadi ada 2 penekanan dalam kerugian. Illalladzina amanu. Allah di sini menggunakan kata-kata apa? Al-insan, ada alif lamnya. Berarti apa? Mencakup seluruh manusia. Manusia yang kaya maupun yang miskin, yang ganteng maupun yang kurang ganteng. Manusia yang memiliki jabatan ataupun manusia yang tidak punya jabatan, semuanya masuk dalam kategori apa? Lafi khusrin. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dari manusia tersebut dan beramal soleh dan bertawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr, berwasiat dalam kesabaran dan berwasiat dalam kebaikan. Kemudian di sini Syekh menyebutkan wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, dan Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatuhum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, argumentasi
terhadap ciptaannya di dunia ini kecuali surat wal asri, maka cukup bagi mereka hujjah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi mereka. Artinya apa? Surat wal asri ini sebagai hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau hujjah Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari berkata, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bisa dibaca babun al-ilmu. Kalau saya baca babun al-ilmu, i'rabnya apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hah? Ini murajaahnya kurang ya. Baik. Bisa dibaca babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, atau bisa dibaca babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, disebut bisa babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, atau babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari punya kitab dalam Sahih Bukhari, punya pembahasan dalam Sahih Bukhari, yaitu bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Ada ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jangan dibalik. Berucap dulu dan beramal dulu, baru belajar. Jangan dibalik. Belajar baru berucap dan baru beramal. Dalilnya apa? Surat Muhammad di ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Kemudian beliau mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala mengawali perintahnya dengan ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Baik ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum wa khafiddin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang bisa difahami dan dimengerti karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan al ilmu indallah. Baik. Cukup ngaten nggih, Ustaz? Biasanya ada diskusi atau kalau nggak ada yang tanyakan, saya tanya. Tapi pertanyaannya, apa yang hendaknya dilakukan bagi santri yang malas, yang ketika malas saat menuntut ilmu? Syukron. Ya nggak tahu, saya juga malas soalnya. Tapi apa yang dilakukan? Mungkin yang pertama ya. Yang pertama bisa dijadikan motivasi, yaitu orang tua. Ya, orang tua. Jadi begini ya, kalau antum lagi belajar, kita semua lagi belajar, tentunya ada masa untuk futur ya, males. Dan itu lumrah bagi setiap manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syiratin fatrah, wa inna likulli syiratin fatrah. Setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Ya, semua kita tatkala kita belajar atau beribadah, ada waktu semangat beribadah, semangat belajar. Ada waktunya apa, Bu? Futur. Ingat, Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa. Ini bisa dicatat ya doanya. Allahumma, ini salah satu tips ketika futur barangkali ya. Allahumma
Inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas setelah sifat semangat. Saya ulangi doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hauri, pakai ha. Minal hauri ba'dal kauri, pakai kaf. Jadi haurun sama kaurun. Haurun itu males atau apa, bosen. Tapi kaur pakai kaf itu semangat, ya. Haur wal kaur. Itu bisa dibaca Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas setelah sifat semangat. Yang kedua, ingat orang tua di rumah, ya. Kita di sini untuk belajar, kan ngono ya? Untuk belajar, maka kalau malas belajar ya kasihan orang tuanya di rumah sudah susah payah semangat mencari rezeki, kok kita di sini tidak semangat belajar. Tapi itu mungkin dari saya terkait masalah malas. Bagaimana tahapan mempelajari ilmu? Ya, banyak para ulama menyebutkan, misalnya antum buka kitab Mutun Thalibil Ilmi. Ya, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana tahapan belajar, ya. Setiap pembelajaran itu punya tahapan, ya, yang disebut dengan kurikulum. Kalau dalam ilmu pendidikan ada kurikulum. Nah, kurikulum ini harus sesuai dengan yang diberikan oleh para ulama. Jangan kita misalnya baru kelas 2 KMI misalnya sudah belajar misalnya dalam masalah apa? Urusan akidah, ya. Baru kelas 2 KMI sudah belajar akidah wasitiyah misalnya. Ya jangan. Ya. Tapi pelajari dulu yang dasar dari ilmu, misalnya usulul thalatha. Nanti rodok naik sedikit, misalnya qawaidul arba', agak naik sedikit. Nanti dipelajari tentang kashfus syubuhat, agak naik sedikit. Nanti dipelajari tentang nawaqidul Islam, agak naik sedikit. Baru nanti dipelajari tentang apa? Aqidah al-wasitiyah. Kalau sudah menguasai, baru agak naik sedikit al-aqidah at-tahawiyah dan seterusnya. Jadi dalam masalah ilmu tentu yang dipelajari dari dasar dulu, ya. Kalau bahasa Arab ya sesuai dengan kurikulum yang di pondok itu sudah bagus, ya, bahasa Arab. Kemudian masalah akidah tadi ya sudah kita sebutkan. Tergantung masalah ilmu apa dulu yang ingin kita pelajari. Nah, kalau masalah fikih bisa pakai Umdatul Ahkam yang dipelajari, yang diajarkan sama Ustaz Duna, Ustaz Sabik, hafizahullahu ta'ala. Lebih dari itu di atasnya bisa pakai Bulughul Maram yang diajarkan Ustaz Muhammad Nasir dulu rahimahullahu ta'ala. Nama yang lain? Naam, berdoa tapi tidak dilafadzkan. Kalau kita bicara masalah doa, apa sih definisi doa itu? Ada yang tahu tentang definisi doa? Naam, doa itu sendiri adalah mukhatabatul abdi min rabbih, yaitu bermunajat atau berbicara atau pembicaraan hamba kepada makhluknya. Itu disebut apa? Doa. Ada doa yang istilahnya ma'thur dari Nabi SAW. Ada yang doa sesuai dengan kebutuhan masing-masing kita. Ketika doa tersebut, ya, ada riwayatnya dari Nabi, ada yang ma'thur dari Nabi SAW. Misalnya seperti yang kita contohkan tadi, doa setelah makan atau doa setelah
minum. Apa doanya? Doa setelah makan apa? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa dari Nabi SAW, ada riwayatnya. Nah, kalau kita nggak hafal, maka cukup kita bisa berdoa, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah apa? Diberikan rezeki untuk hari ini. Bisa pakai doa seperti itu. Karena hakikat doa sekali lagi mukhatabatul abdi mir rabbih, yaitu bermunajat, ngajak ngomong Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan. Enggak jadi masalah ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dilafatkan, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dari penglihatan dan apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Ya, artinya ketika kita punya kerentak, ya, punya keinginan sesuatu, apalagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, insyaallah Allah mengetahuinya. Nah, saya kira cukup ya untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada asatidzah kami, guru-guru kami dan orang tua kami atas waktu dan kesempatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas antum semuanya dengan kebaikan atas kebaikan-kebaikan yang antum berikan kepada kami saat kami masih jadi santri maupun sampai sekarang ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.